Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Misteri Alam Gaib, dan masih bersama Ki Jaya Dilaga. Kali ini kita akan membicarakan masalah senjatanya orang Sunda. Apa senjatanya orang Sunda? Bisa kita lanjutkan. Ki, saya mau nanya Ki, kan di beberapa daerah seperti di Sumatera, di mana senjata rencongan gitu ya, Aceh ya. Di Aceh senjata rencong, terus dimanapun juga pasti ada ciri khasnya. Seperti di Jawa kan keris gitu kan. Iya. Ini kalau Sunda ini, suku Sunda ini, itu apa sih Ki, ciri khasnya senjatanya itu Ki? Kalau boleh tahu? Sebenarnya sih, kalau kujang bisa dibilang senjata, bisa dibilang jati diri. Nah, beda kalau diartikan dengan rencong atau keris gitu. Kalau rencong memang ciri khas orang Aceh lah gitu. Iya, betul. Untuk perang, senjata untuk perang. Kalau kujang itu memang untuk memerangi, perang dengan memerangi. Nah, kalau perang istilah fisik lah. Nah, kalau untuk memerangi mungkin dari batin atau jati diri dia itu kujang. Terus kujang itu ada berapa macam Ki? Kalau menurut versi Aki, kujang itu semuanya 9. Dari bolong 1 sampai 9. Yang ke-10-nya arca atau manusia berbentuk manusia. Kalau diartikan kujang itu, satu kujang berbentuk kujang itu ada 7 arti. Nah, kalau dibilang 7 ayat, begitu. Semua dari kujang 1 sampai kujang 9 itu, dan ke-10-nya itu artinya 7. Kalau ciri-cirinya yang tadi Aki bilang kujang 1 itu berarti lubangnya itu kalau misalkan 3 ada 3 gitu, atau gimana Ki? Tidak sih, tahu, gitu. tidak menunjukkan bahwa lubang 1, lubang 2 sampai ke 9 itu dengar arti manusia kan dikandungnya 9 bulan. Oh iya. Ya, kenapa begitu? Suaminya gitu ya. Kan lahirnya jadi manusia. Seorang manusia itu yang ke-10-nya arca. Begitu. Kujang itu ada artinya, ada artinya itu ada 7 arti, atau ibaratnya itu 7 ayat. Ayat apa Ki? Ya, seperti itu Fatihah sama dengan ayat. 7 ayat. Nah, sebenarnya kalau versi Aki bahwa kujang itu jati diri Islam. Jati diri Islamnya. Iya. Terus saya lihat Ki, yang namanya senjata itu kan tajam Ki ya. Iya. Tajam dan mematikan lah istilahnya. Kalau saya lihat kujang ini kan tidak seperti senjata-senjata lain Ki. Sebenarnya kujang itu nggak tajam atau nggak kalau runcing ya ujungnya, karena kuncungnya itu ujungnya Itu ada ya itu kan 7 ayat. Jadi istilahnya kalau di atas kujang itu kuncungnya itu kewibawaan atau karakter seseorang yang bijaksana, begitu, hubungan dengan Allahnya. Karena kalau menurut Aki, kujang itu jati diri manusia, jati diri seorang Islam sejatinya. Iya. Manusia. Kalau menurut versi Aki, makanya kenapa ada kujangnya ada 9 dari bolong 1, itu kan kalau bolong 1 jadi janin waktu 1 bulan. Kalau bolongan 2 bulan sampai ke 9 lahirlah jadi Arti arca. menandakan jati diri harus kita, Itu malah manusia. harus benar-benar kita dari perilaku, ucapan dan sebagainya itu harus benar ya Ki. Sama sih. Nah, terus Aki bilang tadi kan ada arca nih. Iya. Itu arca apa Ki? Arca ya berbentuk manusia. Manusia. Maksudnya arca siapa lah gitu.
Kalau dari bentuk manusia. bukan siapa-siapa, itu memang wujudnya manusia seperti itu. Oh, manusia, betul. siapa aja itu Yang manusia gitu. Tapi manusia yang sejatinya Islam, batinnya manusia begitu. sejatinya Islam. Sama sih, seperti kenapa diversikan bahwa kujang itu ada 7 ayat, sama Fatihah juga 7 ayat. Sejatinya manusia, batinnya manusia itu kujang. Jadi kujang itu patuh, tidak ingkar janji. Itu sejatinya orang-orang Islam, selalu manut, selalu bijaksana, manut kepada yang Maha Pencipta, yang punya segalanya gitu ya. Jadi kita harus ingat juga kan gitu, bahwa kita tuh diciptakan oleh Allah itu harus betul-betul mentaati ajarannya ya, Iya. ya. Jangan sampai menyimpang kan gitu ya. Iya. Ki, tadi kan Aki bilang nih masalah kujang itu 7 ayat kan gitu. Coba tolonglah versi Aki terangkan gimana itu. Iya. Kenapa kujang istilahnya diartikan dengan 7 ayat ya? Betul, betul. Memang kujang itu ada artinya, ada 7 gitu. Yang atasnya seperti kuncung lah, kuncung putih, yang itu hubungan antara dengan Allahnya. Kenapa kujang untuk ini versi Aki ya? Kenapa kujang itu dibilang 7 ayat? Karena kujang sejatinya Islam sesungguhnya, bukan senjata untuk berperang, tapi senjata untuk memerangi hawa nafsu. Gitu. Senjata untuk memerangi kejoliman. Gitu. Makanya yang namanya kujang itu tumpul sebenarnya, karena bukan untuk memerangi fisik sebenarnya. Dan bukan untuk membunuh ya. Ya, bukan gitu. Ya. Karena sejatinya manusia gitu. Kenapa diartikan dengan Fatihah? Ya, karena wujud di dalam manusia itu, di dalam batinnya, arti kujang itu Islam sejati. Ya, makanya bumi pun 7 lapis, langit pun 7 lapis, turunlah Quran. Iqra. Allah kan menyuruh Iqra supaya tahu tentang jati diri kita. Kenapa diawali pembukaannya Fatihah? Betul. Gitu. 6.666 itu ada di dalam Quran, di dalam bumi, di dalam langit, di dalam tubuh kita. Begitu. Jadi emang 7 ya, kayak tanah 7 lapis segala macam, itu udah ketetapan Allah ya. Iya. Gitu. Menurut versi Akimah, makanya senjata orang Sunda atau Pajajaran, ya begitu, orang Sunda mah handap asor, bijaksana. Iya. Makanya Pajajaran itu, kenapa dibilang Pajajaran? Kenapa tuh? Karena Pajajaran itu adalah arti kemakmuran, sama sebuah Duduk berdiri sama tinggi, iya. duduk sama rendah. Itulah Pajajaran dengan senjatanya, batiniannya kujang, yaitu Islam sejati. Betul. Jadi kita harus mempunyai senjata itu, pengertian senjata itu ada dalam diri kita sebetulnya. Iya. Ya. Itu apa yang terpancar dalam diri kita, baik dari perilakunya, dari ucapannya, sesuai dengan aturan-aturan tentang Islam kan. Begitu. Terus gini Ki, di Subang ini kan ada Gunung Kujang nih. Ada Gunung Kujang, letaknya di daerah Tambakan ya kalau nggak salah ya. Iya, Cijambe. Daerah Cijambe. Itu kenapa Ki Kujang itu ada di Subang dan namanya Gunung Kujang kan? Itu mungkin ada sejarah-sejarah yang ada hubungannya dengan senjata-senjata yang dikatakan tadi itu Ki. Kujang itu. Kenapa gunung itu dinamakan Gunung Kujang? Iya. Kan di situ ada patung Semar ya. Iya. Gitu. Mungkin
ada hubungannya dengan Semar itu. Itu kalau di Gunung Kujang itu ada 3 tahap. Ada 3 tahap. Yang pertama cai keromah lah, yaitu yang keluar di dalam tanah jalurnya dari Curug Cijalu. Itu Curug Cijalu mengeluarkan air 9 air, termasuk yang ke Gunung Kujang di dalam tanah itu. Terus saya dengar ceritanya juga, bukan cerita, ini nyata juga, ada air yang keluar dari batu itu. Iya. Tapi nggak ada aliran sungai segala macam. Iya, seolah-olah keluar dari batu. Nah, gitu. Yaitu aliran air itu dari Curug Cijalu itu, yang keluar di dalam tanah, seolah-olah keluarnya di batu. Kebetulan sekali bahwa di sana ada batu besar lah. Kelihatannya jadi ke belakang batunya itu tidak ada aliran. Dan mungkin apa namanya itu disebutkan Curug Cijalu gitu, mungkin ada ceritanya, ada mitosnya juga. Iya ada lah. Kenapa? Karena alirannya itu awalnya dari situ sampai 9 aliran. Ini setahu Aki ya, setahu Aki gitu. Cerita dulu lah waktu saya kecil gitu ya. Kakek berceritakan tentang Curug Cijalu. Tapi masih ada ikatan seperti keturunan lah kalau saya mah. Itu yang namanya Eyang Haji Brata Kusuma. Siapa itu? Ya, Eyang Haji Brata Kusuma itu aslinya dari Panjalu. Dari Panjalu dia singgah ke daerah Subang Segala Herang, itu tepatnya di Curug Cijalu. Nah, sebelum ada curug itu, sebelum ada. Belum ada apa-apa lah. Iya, gitu masih hutan dulu, abad ke seberapa gitu. Nah dia itu pengen berwudu, nggak ada air. Nah dia bawa tongkat itu kalau sudah mah. Nah dia ditancapkan untuk mengeluarkan air, ditancapkan. Nah air itu keluar dengan 9 aliran, termasuk yang dibilang tadi. Itu adalah merupakan suatu mujizat dan keajaiban ya. Bukti gitu. Oke, kembali ke Subang, ke Kujang lagi nih Ki. Pembicaraan kita ke Kujang lagi. Hubungannya yang tadi saya ceritakan tadi, kenapa Gunung Kujang ada di Subang, namanya Gunung Kujang. Terus ada patung Semar, bahkan di puncak juga ada patung Semar gitu. Iya betul. Itu tandanya apa? Ya, nggak begitu paham ya. Tapi ini mah cerita orang tua dulu, akilah. Bahwa kenapa gunung itu dinamakan Gunung Kujang. Terus kenapa di atas Gunung Kujang itu ada patilasan dan ada patung Semar. Karena kalau dibilang Kujang itu identik dengan Semar, makanya dinamakan Gunung Kujang gitu setahu aku. Mungkin di sana yang namanya gunung juga pasti ada cerita, ada mitos lah. Ada mitosnya juga, mungkin banyak makhluknya juga Ki ya. Di sana Ki ya. Banyak di mana-mana sih. Kat. Dan juga untuk teman-teman yang punya cerita atau pengalaman mengenai dunia alam gaib, misteri alam gaib ini, silakan datang ke alamat kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.